Lutfi. Saya akan menjelaskan terkait manajemen hubungan pelanggan atau Customer Relationship Management atau disebut dengan CMS adalah strategi bisnis yang fokus pada pembangunan hubungan jangka panjang yang saling menguntungkan antara perusahaan dengan pelanggan. Nah, yang dimaksud itu sebuah strategi perusahaan untuk menjaga dan mengembangkan pelanggan. Di hasil akhir, perusahaan tersebut memiliki pelanggan royal dan merekomendasikan ke semua orang produk-produk yang ditawarkan oleh perusahaan tersebut. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Otija sebagai pemateri ketiga yang akan menjelaskan tentang profil Bank Syariah, yang dimana Bank Syariah merupakan ikhtiar atas lahirnya Bank Syariah kebanggaan umat yang diharapkan menjadi energi baru pembangunan ekonomi nasional serta berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat yang luas. Keberadaan BSI ini juga menjadi cermin wajah perbankan syariah di Indonesia yang modern, universal, serta memberikan kebanggaan bagi segenap alam. Potensi BSI ini untuk terus berkembang dan mengenal bagian dari kelompok bank syariah terkemukakan di tingkat global saat terbuka. Selain kinerja yang tumbuh positif, dukungan iklim bahwa pemerintah Indonesia memiliki misi lahirnya ekosistem industri halal dan memiliki bank syariah nasional yang besar serta kuat fakta bahwa Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia ikut membuka peluang. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai pemateri kedua ingin menjelaskan tentang analisis studi kasus perusahaan yang menggunakan CRM. CRM pada Bank Syariah Indonesia. Industri perbankan di Indonesia mencatat sejarah baru dengan hadirnya PT Bank Syariah Indonesia Tbk, yaitu BSI, yang secara resmi lahir pada 1 Februari 2021 atau 19 Jumadil Akhir 1442 Hijriah. Presiden Joko Widodo secara langsung meresmikan bank syariah terbesar di Indonesia tersebut di Istana Negara. BSI merupakan bank hasil merger antara PT Bank BSI Syariah dan PT Bank BNI Syariah. Melalui surat keputusan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK nomor 04 tahun 2021 secara resmi mengeluarkan izin merger 3 usaha bank syariah tersebut pada 27 Januari 2021. Selanjutnya, pada 1 Februari 2021, Presiden Joko Widodo meresmikan kehadiran BSI. Komposisi pemegang saham BSI adalah PT Bank Mandiri Persero, PT Bank Negara Indonesia, PT Bank Negara Indonesia, PT Bank Rakyat Indonesia, dan sisanya adalah pemegang saham yang masing-masing di bawah 5%. Penggabungan ini menyatukan kelebihan dan ketiga bank syariah tersebut sehingga menghadirkan layanan yang lebih lengkap, jangkauan lebih luas, serta memiliki kapasitas pemodalan yang lebih baik. Didukung sinergi dengan perusahaan serta komitmen pemerintah melalui Kementerian BUMN, BSI didorong untuk dapat bersaing di tingkat global. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menjelaskan poin kedua, yaitu manfaat CRM berbasis syariah di BSI. Adapun manfaat CRM berbasis syariah di BSI diantara lain sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan loyalitas nasabah berbasis syariah. BSI dalam konteks ekonomi syariah tidak hanya berfokus pada kepuasan nasabah, tetapi juga pada pembinaan hubungan jangka panjang yang sesuai dengan prinsip syariah seperti kejujuran, sidik, amanah, dan keadilan, dan lain-lain. Di BSI
Oleh karena itu, pendekatan ini memperkuat kepercayaan nasabah terhadap produk yang bebas riba dan transparan. Yang kedua, meningkatkan efisiensi pelayanan syariah. CRM dapat memudahkan BSI dalam mengintegrasikan dalam data nasabah untuk memberikan pelayanan yang cepat, tepat, dan sesuai kebutuhan syariah mereka. Isi mencakup segmentasi nasabah yang lebih akurat. Yang ketiga, mendorong edukasi dan literasi keuangan syariah. BSI juga dapat digunakan sebagai alat untuk menyampaikan edukasi kepada nasabah terkait prinsip dan produk syariah. Yang keempat, meningkatkan reputasi dan citra bank syariah. Dengan adanya layanan yang profesional, ramah, dan sesuai prinsip Islam, CRM membantu BSI untuk membangun citra positif sebagai lembaga keuangan yang etis. Yang kelima, mengembangkan produk syariah yang lebih relevan. Dengan CRM, BSI juga dapat memahami perilaku dan preferensi nasabah secara mendalam. Data ini memungkinkan pengembangan produk keuangan syariah yang lebih inovatif dan sesuai dengan kebutuhan pasar, seperti pembiayaan murabahah, musyarakah, atau tabungan haji. Baik, cukup dari saya presentasinya. Saya lanjutkan ke presentasi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini nama saya Muhammad Andi Yunus. Saya akan melanjutkan materi yang ketiga, yaitu teknologi yang digunakan di BSI. Di dalam BSI menggunakan teknologi untuk mendukung CRM dalam konteks ekonomi syariah, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama itu core banking system berbasis syariah. Sistem inti perbankan yang telah disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah, memastikan semua produk dan layanan bebas riba dan gaur dan masir, serta dapat terintegrasi dengan sistem CRM untuk memberikan data nasabah secara real time. Untuk yang kedua, big data analytics syariah. Teknologi ini digunakan untuk menganalisis perilaku nasabah dan preferensi mereka memilih produk syariah. Selain itu, dapat membantu personalisasi layanan dan penawaran produk sesuai kebutuhan serta profil risiko nasabah. Untuk yang terakhir, yaitu yang ketiga, artificial intelligence AI dan keyboard berbisnis syariah, dimana dengan pemahaman atas konteks syariah untuk memberikan pelayanan informasi 24 jam kali 7, dan AI juga digunakan untuk memprediksi kebutuhan nasabah dan memberikan rekomendasi produk syariah. Kurang lebihnya itu yang bisa saya jelaskan. Baik, di sini saya akan bahas poin berikutnya. Untuk teknologi pendukung yang keempat ada mobile banking dan internet banking syariah. Teknologi ini menggunakan aplikasi BSI Mobile, menyediakan layanan yang mendukung transaksi sesuai syariah, termasuk zakat, wakaf, sedekah, dan pembayaran akad-akad syariah. Juga memberikan kemudahan akan memperkuat hubungan dengan nasabah. Kemudian yang kelima ada customer feedback sistem digital. Teknologi ini menggunakan sistem memasukkan berbasis digital untuk menilai kepuasan nasabah secara langsung, memungkinkan peningkatan layanan secara cepat dan responsif dalam kerangka etika bisnis Islam. Dan yang terakhir ada omnichannel CRM. Teknologi ini penggunaan kanal komunikasi yang konsisten dan terintegrasi, baik melalui call center, media sosial, aplikasi mobile, dan cabang, semua dengan pendekatan syariah. Selain itu juga dapat memberikan pengalaman layanan yang menyeluruh dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurfida. Di sini saya sebagai pemateri terakhir. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang penerapan CRM berbasis ekonomi syariah di BSI. Jadi dalam sebuah penerapan CRM di Bank Syariah Indonesia merupakan salah satu upaya strategis untuk membangun dan menjaga hubungan jangka panjang dengan masalah berdasarkan prinsip-prinsip di ekonomi syariah. Oleh karena itu, CRM tidak hanya berfokus pada kepuasan pelanggan secara komersial, akan tetapi juga berfokus pada nilai-nilai syariah, di mana
seperti keadilan, amanah, transparansi, dan larangan terhadap riba. Dengan adanya pendekatan ini, BSI mampu menyediakan layanan yang sesuai dengan akad-akad syariah seperti murabahah, mudharabah, dan ijarah. CRM di BSI juga didukung oleh teknologi digital seperti BSI Mobil dan sistem informasi nasabah, namun tetap berlandaskan etika pelayanan Islami. Selain itu, CRM digunakan untuk memberdayakan nasabah melalui edukasi keuangan syariah dan pendampingan usaha halal. Dengan demikian, penerapan CRM di BSI tidak hanya memperkuat loyalitas nasabah, tetapi juga berkontribusi terhadap terwujudnya sistem keuangan yang adil, inklusif, dan berkah sesuai tujuan utama ekonomi syariah dan makosid syariah. Baik, mungkin itu saja penyampaian materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.